mengonfirmasikan bahwa para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut. Namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi setelah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Calais. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ini disebut-sebut menargetkan para muslim dan kayamannya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lombogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Thibault, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama Katolik yang datang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Advent Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak, pemodal keuangan, atau aktor intelektual di balik kekerasan tersebut. Pembalasan dendam. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil muslim yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Maungko. Kelompok tersebut termasuk Thibault mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Kerumunan warga muslim mulai berkumpul di depan gereja dan bukannya menyerahkan diri, Thibault serta yang lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang komplek gereja karena gereja tersebut dibakar pada pukul 10 pagi dan pertempuran terjadi di seluruh kota. Yang paling parah di Sayu, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar merujuk kepada status migran Thibault yang menjadi provokator, sementara kepolisian mengumumkan bahwa 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan di bawah ke Palu setelah dikeroyok oleh massa muslim. 2 minggu kemudian, 3 orang yang diduga sebagai provokator diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Meluasnya pertempuran. Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terhadap beberapa desa di kabupaten ini. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, sekelompok orang Kristen. Beberapa sumber menyebut bahwa Thibault dan kelompoknya ikut berpartisipasi mengelilingi desa Sintulemba yang juga dikenal sebagai Kilo Sambilan. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga muslim dibunuh dengan senjata api dan parang tanpa peduli mereka menyerah
atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal, meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi. Namun ia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan dari Jakarta, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Operasi Sadar Maleo digelar pada tahun 2000 dengan BKO Badan Kendali Operasi Polres Poso. Satuan-satuan TNI yang bergabung dalam operasi tersebut adalah Batalion Infanteri 711 Raksatama Poso, Batalion Infanteri 726 Tamalatea Makassar, Batalion Infanteri 721 Makassau Palopo, dan Batalion Zeni Tempur 8 Makassar. Di sisi lain, satuan kepolisian termasuk Brimob Polres Parepare, Brimob Polres Makassar, Perintis, dan Satuan Interpolda Sulawesi Tengah. Mobilisasi kekuatan TNI Polri melalui sandi operasi Sintu Marusu terjadi setiap tahunnya, dan pada pertengahan bulan April 2004 operasi ini kembali diperpanjang. Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam BKO operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, Brimob Polda Jawa Tengah, Brimob Polda Sulawesi Utara, Brimob Kendari, Brimob Polres Parepare, Brimob Polres Makassar, Resimen Pelopor, dan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Untuk TNI, satuan yang di BKO-kan adalah Batalion Infanteri 711 Raksatama Palu, Batalion Infanteri 712 Weratama Manado, Batalion Infanteri 713 Setiatama Gorontalo, Batalion Infanteri 721 Makassau Palopo, dan Batalion Infanteri Medan 6 Tamarunang Makassar. Pasukan gabungan ini ditempatkan di 142 pos penjagaan, dimulai dari Tumora hingga ke perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan, Desa Mayoa. Pihak yang terlibat dalam kekerasan dan kerusuhan yang terjadi antara masyarakat Kristen dan Islam di ibu kota Poso. Kedua belah pihak didukung oleh massa seiman dari luar kota. Masyarakat Muslim dibantu oleh orang-orang yang berasal dari Ampana yang termasuk wilayah Toju, Una-Una, dan terletak di sebelah timur laut kota Poso, dan Perigi yang berada di sebelah barat Kabupaten Poso. Di sisi lain, masyarakat Kristen dibantu oleh orang-orang lagi dari desa-desa seperti Sepe dan Silanca di Kecamatan Lage, sebelah tenggara ibu kota Poso. Milisi yang datang dari luar Poso dan Palu yang sudah berada di Poso pada akhir tahun 2001 meliputi Jemaah Islamiyah. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerusuhan Poso. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan.
dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.